Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari mahasiswa dari STK IPB Bina Mutiara Sukabumi. Di sini kami akan memaparkan ataupun menyajikan tutorial bagaimana itu uji normalitas data melalui uji Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan SPSS versi 22. Ini merupakan tugas mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Bapak Rabda Saiful Bahri MPD. Oke. Nah, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami adalah kelompok Aswaja ataupun akan segera wisuda dan sarjana. Kami diketuai oleh Kang Yusuf Bahtiar dengan anggota Abdul Latif, saya Ihsan Hanafi dan Kang Sarul. Oke. Saya di sini berperan sebagai moderator dan insya Allah Kang Yusuf, Kang Abdul Latif dan Kang Sarul akan menjadi pemateri 1, 2, dan 3, termasuk saya juga nanti akan menyampaikan beberapa materi. Oke, langsung saja ke pengertian uji normalitas yang akan disampaikan oleh Kang Yusuf. Mangga. Kang Yusuf masuk, silakan disampaikan. Kan nggak keluar. Oke, mohon maaf. Bang lagi kan. Oke, silakan. Ini masih belum itu Kang Isan. Belum muncul. Ya. Nah, muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang kembali San. Ada. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sebastian. Saya akan melanjutkan tentang presentasi uji normalitas ini. Di sini ada pengertian uji normalitas. Ya. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai seberapa data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal, ataukah tidak. Berdasarkan pengalaman empiris, beberapa pakar statistik data yang banyaknya lebih dari 30 angka, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal, biasa dikatakan sebagai sampel besar atau sampel besar. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui distribusi data. Hal ini dilakukan guna menentukan uji statistik parametrik atau non-parametrik yang tepat untuk pengujian hipotesis atau menduga-duga. Terdapat beberapa uji yang dapat digunakan untuk menguji normalitas. Salah satunya dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas dengan melalui uji Kolmogorov-Smirnov umum digunakan untuk data dengan sampel 30 ke bawah. Oke, selanjutnya saya kembalikan pada Bapak Ihsan sebagai moderator. Oke, terima kasih kepada Kang Yusuf yang sudah memaparkan tadi pengertian dari uji normalitas. Oke, selanjutnya akan ada materi yang akan disampaikan oleh Kang Abdul Latif. Mangga. Terima kasih atas waktunya.
Kang Isan. Di sini saya akan melanjutkan materinya untuk memberikan kepastian data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaliknya digunakan uji normalitas. Karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Demikian sebaliknya, data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Untuk itu, perlu suatu pembuktian. Uji statistik yang dapat digunakan diantaranya adalah uji C-square, Kolmogorov, Smirnov, Lilliefors, Shapiro-Wilk, Jarpe-Bera. Nah, itu adalah jenis-jenis metode dalam uji normalitas. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih kepada Kang Abdul Latif. Oh, masih ada ya, dilanjut ya. Nah, ini. Ya. Nah, di sini ada metode Kolmogorov, Smirnov. Uji normalitas dengan melalui uji Kolmogorov, Smirnov umum digunakan untuk data dengan sampel 30 ke bawah. Jadi untuk metode ini sangat umum sekali digunakan karena biasanya menggunakan sampel 30 ke bawah. Nah, untuk menentukan data berdistribusi normal atau tidak dilihat dari nilai signifikansi. Nah, di sini ada signifikansi psi kurang dari 0,05, keputusan tidak normal, dan ada psi lebih dari 0,05, yaitu keputusannya normal. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kang Abdul Latif yang sudah tadi menyampaikan beberapa jenis ya metode dalam uji normalitas. Terus juga untuk metode Kolmogorov-Smirnov itu ada sebuah regulasi untuk menentukan keputusan bagaimana itu tidak normal atau dikategorikan itu tidak normal ataupun normal. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada sebuah pertanyaan. Apakah data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal, atau sebaliknya, apa data yang banyaknya kurang dari 30 dapat dipastikan berdistribusi tidak normal? Mari kita buktikan. Nah, berikut tutorial yang akan saya sampaikan langsung bagaimana cara uji normalitas melalui SPSS versi 22. Di sini kita sudah ada data motivasi belajar, ada dua data yaitu kelas A dan kelas B. Oke, langsung di blok aja, lalu klik analyze ya, langsung masuk ke non parametric test, lalu pilih legacy dialog, terus klik ini sampel KS atau Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini ada sudah kita masukkan ke analyze tadi. Coba kita ulang ya. Ini di blok untuk datanya. Masuk ke analyze, pilih non parametric test, pilih legacy dialog, lalu pilih simple KS. Nah, ini seharusnya nggak ada di sini posisinya. Seharusnya posisinya di sini tuh, awalnya tuh. Nanti kita blok dua-duanya, lalu klik ini untuk dimasukkan ke tabel atau kolom tes variable list. Lalu kita cek tes distribusinya. Kalau uji normalitas pilihnya ini aja yang dicetak, lalu pilih OK. Nah, ini dia keluar ya. Ini merupakan hasil dari uji normalitas one sample Kolmogorov-Smirnov test. Ini hasilnya tadi dari data yang kita miliki tadi ya. Dari data yang ini. Ini merupakan hasilnya. Ini ada di sini signifikansinya, dan ini hasil Kolmogorov-Smirnovnya.
dari tabel yang barusan. Nah, ini merupakan hasil tes statistiknya. Ini adalah hasil uji Kolmogorov-Smirnovnya, dan ini signifikansinya nih yang bawah. Ini udah ada keterangannya. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh Kang Sahrul. Silakan Kang Sahrul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan presentasi yang tadi sudah dijelaskan oleh Kang Yusuf, terus Kang Abdul Latif dan Kang Ihsan. Tadi ada satu pertanyaan ya. Nah, yang tadi adalah salah satu contoh uji normalitas. Nah, kita lanjutkan ke presentasi selanjutnya yang saya jelaskan ya, dan insya Allah yang saya akan jelaskan dari hasil output yang tadi di atas dipaparkan hasil sebagai berikut. Nah, 1. Tabel uji normalitas di atas menunjukkan untuk data hasil. Belajar kelas A memperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov dalam kurung KS sama dengan 0,187 dan signifikasi SIG ya sama dengan 0,065 lebih dari 0,05, maka dapat diartikan data berdistribusi normal. Jadi data yang tadi yang kelas A itu bisa diartikan data berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kedua, data hasil belajar kelas B memperoleh nilai KS 0,162 dan SIG sama dengan 0,179. Nah, lebih dari 0,5 maka dapat diartikan data berdistribusi normal. Jadi sama ya, yang kelas A dan kelas B juga dapat diartikan berdistribusi normal. Nah, selanjutnya disarankan penelitian hasil uji menggunakan tabel sederhana, khususnya dalam penulisan tugas akhir, biasanya skripsi ya. Nah, hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa nilai dalam output SPPS yang belum tentu dapat dijelaskan oleh mahasiswa. Jadi output SPPS dapat ditempatkan pada bagian lampiran skripsi. Bentuk penyajiannya hasil uji normalitas dalam tabel sederhana sebagai berikut. Oke, siap. Di kesimpulan sudah ada tabelnya kelas A dan kelas B. Terima kasih Kang Ihsan, kembali ke moderator. Oke, terima kasih pada Kang Sahrul yang sudah menyampaikan kesimpulan dari hasil one sample Kolmogorov-Smirnov yang sudah tadi saya praktikkan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semua yang menonton video ini, dan ada sedikit say goodbye dari para anggota Blackpink. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan dan kelompok kami sampaikan tentang uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Semoga dapat dipahami oleh semuanya dan juga dapat diaplikasikan di nanti ketika menjelang ujian skripsi. Mungkin kalau ada yang penelitian bisa diaplikasikan itu bagaimana cara uji normalitas. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua para pemateri. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh yang menonton video ya. Itu aja pada video kali ini. Terima kasih, kembali lagi nanti di video selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.